Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di tutorial PAI 2. Di pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang sholat wajib. Pengertian sholat. Sholat dalam arti bahasa adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah berarti bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukun yang telah ditentukan. Yang pertama, syarat-syarat sah sholat. Syarat-syarat ini harus terpenuhi. Apabila salah satunya tidak dipenuhi, maka sholatnya tidak sah. Yang pertama, suci dari hadas kecil maupun besar. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari segala najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat atau Ka'bah. Yang kelima, masuk waktu sholat. Yang kedua, rukun sholat. Rukun sholat harus dipenuhi. Apabila salah satu rukunnya ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Adapun rukun sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat dalam hati bersama dengan takbiratul ihram sedang melafalkan niat hukumnya adalah sunnah. Yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud atau tahiyat akhir dengan tumakninah. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. Yang ke-13, tertib atau berurutan mengerjakan rukun-rukunnya. 3. Hal-hal yang makruh dalam sholat. Hal-hal yang makruh dalam sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menahan hadas. Yang kedua, melihat ke arah kanan dan kiri atau ke atas. Yang ketiga, meludah. Yang keempat, memejamkan mata. Yang kelima, menutup mulut rapat-rapat. Yang keenam, menahan telapak tangan di lengan baju ketika takbiratul ihram, ruku, dan sujud. Yang ketujuh, bertolak pinggang, bukannya bersedekap. Yang kedelapan, sholat di kuburan atau tempat peribadatan agama lain. Yang kesembilan, muka menengadah ke langit. Yang kesepuluh, melakukan hal-hal untuk mengurangi kekhusyuan sholat. 4. Hal-hal yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, berhadas atau batal wudunya. 2. Terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, berkata-kata dengan disengaja walau 1 huruf saja tapi memberikan pengertian. Yang keempat, terbuka auratnya dan tidak segera ditutup. Yang kelima, berniat membatalkan sholat. Yang keenam, makan dan minum dengan sengaja walau sedikit. Yang ketujuh, menggerakkan anggota badan 3 kali berturut-turut atau sekali gerakan dengan gerakan yang keras seperti melompat. Yang kedelapan, tidak menghadap kiblat. Yang kesembilan, menambah atau mengurangi rukun dalam sholat. Yang kesepuluh, tertawa dengan keras atau terbahak-bahak. Yang terakhir, berniat keluar dari agama Islam atau murtad. 5. Sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat ada 2 macam, yaitu sunnah hayat dan sunnah abad. Yang pertama, sunnah hayat. Sunnah hayat yaitu yang pertama ada mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, akan ruku, dan berdiri dari ruku. Yang kedua, bersedekap atau menggenggam pergelangan tangan kanan serta meletakkannya di dada. Yang ketiga, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Yang keempat, membaca ta'awuz ketika hendak membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca amin sesudah membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam, membaca surat Al-Quran pada 2 rakaat pertama. Yang ketujuh, mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah dan surat pada rakaat pertama dan kedua pada sholat maghrib, isya, dan subuh selain makmumnya. Yang kedelapan, membaca takbir ketika gerakan naik dan turun. Yang kesembilan, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Yang kesepuluh, membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku dan membaca Rabbana walakal hamdu ketika i'tidal. Yang ke-11, meletakkan telapak tangan di atas paha waktu duduk tasyahud awal dan akhir dengan membentangkan yang kiri
dan menggenggamkan yang kanan kecuali jari telunjuk. Yang ke-12, duduk iftirosh pada seluruh duduk dalam sholat. Yang ke-13, duduk bersimpu atau tawaruk pada waktu duduk tasyahud akhir. Yang ke-14, membaca salam yang kedua. Yang terakhir, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan salam pertama dan kedua. Kemudian yang kedua ada sunnah abad. Yang pertama, membaca tasyahud awal. Yang kedua, membaca sholawat pada tasyahud awal. Yang ketiga, membaca sholawat pada keluarga Nabi pada rakaat kedua. Yang keempat, membaca doa kunut pada sholat subuh pada saat iktidal rakaat kedua. Apabila seseorang lupa dalam rukun, maka dia harus segera berdiri lagi dan menggantinya. Bila yang lupa adalah sunnah abad, maka tidak perlu diulangi dan hanya diganti dengan sujud sahwi. Dan apabila yang lupa adalah sunnah hayat, tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi adalah Subhana man la yanamu wa la yashhu, yang artinya Maha Suci Zat yang tidak pernah tidur dan tidak pula pernah lupa. Sekian, terima kasih.